Bukan karena apa yang dikatakan Feng Tianxing mematikan, tetapi kata-kata ini menunjukkan identitas mereka. Murid Gero. Ketika gedung Hongbin didirikan, itu menjadi terkenal dalam waktu singkat, dan juga dicelupkan ke dalam cahaya Jialuo. Belakangan, meski ada beberapa kontradiksi, kedua belah pihak tidak mengungkapkan apapun. Sekarang ketiga orang di akademi ini sedang berkunjung, sepertinya pengunjungnya kurang bagus. Melangkah mundur dengan hati-hati, wanita iblis itu membungkuk sedikit dan memberi hormat. Aku yang tiba-tiba. Aku tidak tahu bagaimana ketiganya disebut. Kali ini, tanpa menunggu Feng Tianxing berbicara, Jiang Yi menamparkan sekantong koin di atas meja. Dari mana asalmu begitu banyak omong kosong? Atur posisi terbaik untuk tuan muda. Dia tidak buruk untuk uang. Jika kamu berani bertanya lebih banyak, aku akan mematahkan mulutmu. Terlepas dari sikap wanita iblis itu, Jiang langsung pergi ke meja di tengah gedung Hongbin dan duduk, tidak peduli untuk siapa tempat itu. Kurasa di sini bagus, kakak senior. Kenapa kamu tidak datang dan memesan? Feng Tianxing juga mengerti. Jiang ini pasti ingin mengandalkan masalah ini untuk mencapai tujuan pribadinya, jadi dia sangat ingin menunjukkannya. Meskipun Feng Tianxing tidak ingin berpartisipasi dalam masalah sepele ini, Jiang adalah pengecualian. Selama setengah tahun, setiap kali dia pergi berpatroli, dia dikirim ke tepi Celangarai, dan dia pergi setelah menyepakati tanggal untuk bertemu. Persahabatan seperti ini, layak juga bagi Feng Tianxing untuk duduk di sini dan memberinya tempat. Setelah sedikit menyesuaikan tubuhnya, Feng Tianxing berubah menjadi embusan angin, dan dia duduk dengan kokoh di meja, terlihat seperti dia sedikit ahli. Datanglah 3 piring kecil dan sebotol anggur, hanya hijau dan jasper, 4 musim seperti musim semi, dan lapisan gula pada kue, lalu sepanci anggur yang berumur 30 tahun. Jangan keluarkan anggur itu lebih muda dari tahun ini dan malu. Nama dari ketiga hidangan ini membuat wanita iblis itu menggoreng, dan sisiknya sedikit meledak. Apa ini? Bagaimana mungkin saya tidak pernah mendengarnya? Mungkinkah untuk menghiburnya? Meskipun ada anggur berusia 30 tahun, tetapi itu adalah harta karun toko kota. Mereka sangat ingin menjualnya. Mereka enggan. Setan tidak tertarik untuk menyimpan anggur berkualitas dan sejenisnya, dan sudah menjadi batas maksimum untuk meminumnya selama 1 atau 2 tahun. Wanita iblis di sini masih memikirkan apakah akan melarikan diri, dan tiba-tiba mendengar Feng Tianxing dan Jiang mengobrol dan tertawa. Ngomong-ngomong, Paman Sera tidak ada hubungannya dengan itu baru-baru ini, kan? Aku dengar bahkan beberapa penguasa kota sepertinya diganggu terakhir kali. Mungkin ada sesuatu yang besar, tapi dia tidak terlalu pintar. Setelah menunjuk ke hidungnya dan memberitahunya apa yang harus dilakukan terakhir kali, secara alami tidak akan ada bahaya. TSK, jika kamu mengubah identitasmu denganku, ayahku mungkin akan senang mati. Sira. Pada saat ini, wanita iblis itu akhirnya tahu siapa yang dia provokasi. Sekarang ada hampir 10.000 orang, calon raja iblis baru, Sera. Sebelumnya, iblis besar ini langsung menyerang sebuah kota. Tidak peduli seberapa kuat bos Hongbin Lo, dia masih mendominasi di kota kecil. Jika dia benar-benar ingin melawan raksasa ini, itu pasti akan menjadi kekalahan total. Ini bukan eksistensi yang bisa dia provokasi. Untuk menghindari bencana, lebih baik bos melakukan semuanya sendiri. Anda dapat menyinggung siapapun, tetapi jangan menyinggung putra Sara yang berharga, itu adalah hatinya. Dia buru-buru meminta seseorang untuk memberitahu bos besar mereka untuk datang. Dia sibuk masuk dan keluar dari restoran dan berpura-pura tidak menjadi apa-apa. Faktanya, dia menjaga jarak yang cukup dari Feng Tianxing dan yang lainnya, dan dia melepaskan semua tindakan mereka. Tabu. Tidak mungkin dikendalikan. Siapapun yang berani mengendalikan ini harus membuat rencana terlebih dahulu untuk melepaskan kepalanya dari lehernya. Dia bersembunyi jauh sekarang. Tetapi seiring berjalannya waktu, Jiang akhirnya menemukan kesempatan untuk keluar, dan tiba-tiba menamparkan meja dengan keras, menyebabkan semua orang di restoran gemetar. Tempat sialan. Sudah lama. Di mana makanan kita? Jika kita tidak menyajikan makanan lagi, aku akan menghancurkan bangunan lusuhmu. Ngomong-ngomong, kakak senior, aku harus memanggil apa gadis itu sekarang? R kecil, oh ya. R kecil, keluarlah ke paman. Di mana kamu bersembunyi? Dengan raungan Jiang, orang lain di seluruh restoran tidak tega untuk makan. Setan tidak pernah mau peduli ketika hal-hal mulai berubah, dan mereka tidak peduli bagaimana hal ini terjadi. Satu-satunya hal yang mereka pedulikan adalah apakah pembuat onar di depan mereka cukup kuat. Melihat Jiang hendak mengangkat meja, iblis berpakaian bagus bergegas masuk dan mendatangi Feng Tianxing dan mereka bertiga. Dia terengah-engah. Jelas, dia datang dengan tergesa-gesa. Tapi Tuan Muda Jiang dan Tuan Muda Feng Tianxing bergabung. Melihat bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk membuat masalah lagi, Jiang duduk lagi, dan Feng Tianxing bertanya. 3 piring kecil, sebotol anggur berkualitas selama 30 tahun. Kamu bahkan tidak bisa membuat yang seperti ini, kan?
Hari ini adalah hari ketika ketiga saudara dan saudari kita bersatu kembali. Jika Anda merusak Yaxing kami, jangan salahkan saya karena menghancurkan papan nama Anda. Setan meminta maaf lagi dan meminta maaf lagi dan lagi. Dan meminta orang untuk datang dengan anggur berusia 30 tahun untuk menghibur mereka. Jadi mereka pergi ke dapur belakang untuk mendesak mereka secara langsung. Jiang melihat momen kehilangan di hatinya. Jika Tianxing membawa sayuran, bisnis kita akan hilang. Feng Tianxing tampak bertekad. Jangan khawatir. Level mereka tidak bisa menghasilkan 3 hidangan ini. Sebagai iblis yang tidak suka daging, pengetahuannya tentang masakan benar-benar mendekati nol. Meskipun ini adalah gedung Hongbin, ini bisa dianggap sebagai bangunan kecil dengan sedikit warisan. Tapi masih belum cukup. Bahkan jika mereka memutar otak, mereka tidak bisa membuat hidangan yang diinginkan Feng Tianxing. Ada banyak alasan untuk membuat masalah. Feng Tianxing harus menggunakan yang paling masuk akal, di depan semua iblis, untuk membuat masalah menjadi lebih besar, tetapi melewati bunga tanpa menyentuh tubuhnya. Setelah Feng Tianxing menghiburnya, dia mengetuk toples anggur, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Jiang segera mengerti apa yang dimaksud Feng Tianxing. Bahkan jika utak-atiknya keluar, masih ada sebotol anggur untuk diributkan. Lagi pula, mereka tidak akan bisa membunuh tahun dalam satu gigitan, dan tidak ada yang bisa menjelaskannya dengan jelas. Akibatnya, hati Jiang benar-benar damai, dan dia berkata kepada tangke yang ada di sampingnya. Belajar dari kakak seniormu. Apa itu? Menyusun strategi. Menyusun strategi. Tangke masih agak bingung, dan duduk dalam posisi gugup, hanya mengangguk. Meskipun bakat dan prestasi akademiknya tidak buruk, bagaimanapun juga dia adalah iblis biasa, dan dia masih tidak memahami perilaku duniawi. Seiring waktu berlalu, Demon Raja yang berpakaian bagus keluar dengan ekspresi malu di wajahnya. Kalian berdua, jangan datang ke sini untuk menghiburku. Aku sudah bertanya. Giok hijau dan Jasper ini, yang seperti musim semi di semua musim, lapisan gula pada kue, adalah sesuatu yang dimakan oleh budak manusia. Jika kamu ingin makan daging, saya akan membiarkan seseorang memberikannya kepada Anda dapatkan. Tapi hidangan ini asli tidak bisa naik. Feng Tianxing memutar matanya, tapi dia mencibir. Sepertinya ada yang ingin kau katakan.